Bab 351. Beberapa hari setelah kabar perekrutan pengawal ilahi surga Empyrean menyebar, aula pertemuan sekte pedang mistik dipenuhi para petinggi dari sekte pedang mistik dan lembah awan merah. Lu Ming, Huachi, dan para tokoh penting lainnya turut hadir membahas situasi genting yang dihadapi Kekaisaran Matahari Terik. Semua pihak menyadari bahwa seleksi pengawal ilahi surga Empyrean merupakan peluang besar untuk memecah kebuntuan antara dua kubu. Jika sekte pedang 10 arah berhasil menempatkan Qiu Changkong sebagai pengawal ilahi surga Empyrean, keseimbangan kekuatan akan runtuh sepenuhnya dan pihak sekte pedang mistik berada di ambang kehancuran. Otoritas pengawal ilahi surga Empyrean dikenal luas dan bahkan sedikit saja kekuatan yang dipinjam dari istana ilahi surga Empyrean akan menjadi ancaman mematikan. Harapan mereka hanya tertuju pada satu sosok. Di antara semua generasi muda pihak mereka, hanya Lu Ming yang memiliki bakat dan potensi untuk menandingi Qiu Changkong. Pandangan seluruh ruangan pun terpusat padanya. Lu Ming sendiri mempertimbangkan dalam hati. Istana ilahi surga Empyrean dipimpin Kaisar bela diri Di Yi, musuh bebuyutannya. Secara logika, ia seharusnya menjauh dari kekuatan itu. Namun wilayah Tianxuan sangat luas, dan keberadaan Di Yi masih jauh. Selain itu, keinginan Lu Ming untuk bertarung melawan para jenius dari seluruh wilayah timur Tianxuan membara kuat. Hanya dengan menghadapi para monster sejati, potensinya dapat ditempa hingga puncak. Akhirnya ia memutuskan untuk ikut serta, asalkan dapat memperoleh undangan seleksi. Keputusan itu membangkitkan harapan besar. Para pemimpin sekte menjelaskan bahwa utusan Istana Ilahi Surga Empyrean sedang berpatroli, dan akan segera mengirim undangan kepada para jenius terpilih di Kekaisaran Matahari Terik. Tanpa undangan emas itu, tidak seorang pun dapat mengikuti seleksi pengawal ilahi surga Empyrean. Namun mereka juga menjelaskan kenyataan pahit. Wilayah timur Tianxuan mencakup banyak daerah besar yang jauh melampaui pegunungan Kaisar Awan. Di luar wilayah kecil ini terdapat kawasan seperti daerah Seribu Sungai dengan ratusan kekaisaran dan kekuatan tinggi berkali lipat dari Kekaisaran Matahari Terik. Jenius di sana tak terhitung jumlahnya. Bahkan dalam sejarah para jenius peringkat Kaisar Awan hampir tak pernah menjadi pengawal ilahi surga Empyrean cadangan, apalagi resmi. Dalam generasi ini diperkirakan paling banyak hanya segelintir yang mampu mencapai tingkat itu. Kesadaran akan kerasnya persaingan tidak memadamkan tekad Lu Ming. Justru semangat tempurnya menyala semakin kuat. Ia menginginkan medan tempur para jenius sejati, tempat belenggu dapat dihancurkan dan dirinya melampaui batas. Melihat semangat itu, para pemimpin sekte kembali menaruh harapan padanya. Pada saat itu ekspresi Lin Shuiyi berubah. Sebuah jimat transmisi suara muncul di tangannya dan membawa kabar bahwa utusan Istana Ilahi Surga Empyrean telah mengirim orang ke sekte pedang mistik. Semua segera keluar menyambut. Di langit di luar sekte berdiri seorang pemuda berjubah ungu dengan aura bangsawan yang dingin. Lin Shuiyi dan Ling Potian segera memberi hormat. Tanpa banyak kata, pemuda itu mengeluarkan 2 undangan emas dan menyerahkannya kepada mereka. Undangan itu ditujukan bagi Feng Wuji dan Ling Yanqi untuk mengikuti penyaringan di kerajaan awan terpencil. Setelah tugasnya selesai, utusan itu bersiap pergi. Namun Lin Shuiyi segera menghentikannya dan menanyakan alasan Lu Ming tidak menerima undangan. Pemuda berjubah ungu menanggapinya dengan cibiran, menyatakan bahwa tidak menerima undangan berarti tidak memenuhi syarat. Keheranan dan kegelisahan menyelimuti pihak sekte pedang mistik dan lembah awan merah. Mereka mengetahui kekuatan Lu Ming jauh melampaui Feng Wuji dan Ling Yanqi. Ia bahkan telah membunuh Duan Mulin yang sebelumnya mengalahkan Feng Wuji. Namun justru Feng Wuji menerima undangan sementara Lu Ming tidak. Ketidakwajaran itu membuat semua pihak tersadar bahwa di balik keputusan Istana Ilahi Surga Empyrean, tersembunyi campur tangan yang tidak terlihat. Di tengah langit yang tenang, ketiadaan undangan bagi Lu Ming menjadi pertanda awal badai baru yang segera datang. Bab 352. Suasana di langit sekte pedang mistik berubah tegang saat utusan berjubah ungu menatap Lin Shuiyi dan Ling Potian dengan permusuhan. Pertanyaan mereka tentang undangan Lu Ming dianggap sebagai kecurigaan terhadap dirinya dan bahkan terhadap otoritas Istana Ilahi Surga Empyrean. Meskipun menyadari bahaya yang ditimbulkan, Lin Shuiyi tetap memohon dengan tekad. Bagi sekte pedang mistik dan lembah awan merah, apakah Lu Ming dapat mengikuti seleksi pengawal ilahi surga Empyrean menyangkut hidup mati mereka di masa depan? Sebelum kata-kata Lin Shuiyi selesai, kemarahan utusan meledak. Aura mengerikan terpancar, berat seperti gunung dan luas seperti samudra. Tekanan itu menindih ruang di sekitarnya.
Lin Shui dan Ling Potian berseru serempak saat menyadari tingkat kekuatan lawan. Utusan itu adalah raja setengah langkah. Mereka melepaskan aura masing-masing untuk menahan tekanan, namun tubuh tetap terdorong mundur beberapa langkah. Kekuatan pemuda itu bahkan melampaui mereka. Keterkejutan menyelimuti semua orang. Pada usia sekitar 26 atau 27 tahun, ia telah mencapai alam raja setengah langkah. Bahkan sekadar utusan pengantar undangan dari Istana Ilahi Surga Empyrean telah memiliki kekuatan sedemikian menakutkan. Lu Ming menyipitkan mata, menyadari betapa dalamnya fondasi kekuatan istana tersebut. Utusan itu memperingatkan bahwa Istana Ilahi Surga Empyrean memiliki aturan sendiri dan tidak akan mentolerir keraguan. Pelanggaran pertama dibiarkan, namun jika terulang, ia tidak ragu membunuh seluruh hadirin. Kesombongan dan keangkuhan terpancar jelas dari sikapnya. Lu Ming segera mengirim transmisi suara agar Lin Shui menghentikan perdebatan. Kedua pemimpin sekte akhirnya terdiam. Utusan mendengus dan pergi, namun sebelum menghilang ia melemparkan tatapan dingin kepada Lu Ming. Sekilas kebencian itu tertangkap jelas olehnya. Lu Ming merenung. Ia tidak pernah bertemu pemuda itu dan tidak memiliki permusuhan langsung dengan Istana Ilahi Surga Empyrean. Tatapan tersebut menandakan ada sebab tersembunyi. Setelah utusan pergi, kegelisahan meledak di antara para pemimpin sekte. Ketidakwajaran semakin jelas. Tanpa undangan, Lu Ming tak dapat mengikuti seleksi. Jika Qiu Changkong bergabung dengan pengawal Ilahi Surga Empyrean, bahkan sebagai cadangan, ancaman terhadap mereka menjadi nyata. Pada saat itu, seorang tetua tua dari keluarga kerajaan maju. Ia memiliki senioritas sangat tinggi dan merupakan satu-satunya ahli tingkat 9 alam leluhur bela diri yang tersisa di keluarga kerajaan. Dengan suara berat ia mengungkap rahasia yang pernah ia dengar melalui jaringan persahabatan luasnya. Sejak kecil Qiu Changkong telah diangkat sebagai murid terdaftar oleh tokoh besar cabang timur Istana Ilahi Surga Empyrean. Pengakuan itu mengguncang semua orang. Jika benar, maka mudah dipahami bagaimana undangan Lu Ming dapat dihalangi. Campur tangan dari lingkaran dalam Istana Ilahi Surga Empyrean telah terjadi. Meskipun demikian, Ling Potian menegaskan bahwa seleksi pengawal Ilahi Surga Empyrean tetap bergantung pada kekuatan pribadi. Memiliki pelindung kuat tidak menjamin keberhasilan. Namun kenyataan bahwa Qiu Changkong memiliki dukungan sebesar itu tetap membuat suasana muram dan berat. Di tengah tekanan itu, suara Lu Ming menggema tegas. Ia menyatakan bahwa hasil hanya ditentukan oleh pertarungan. Siapa menang belum diketahui sebelum pertempuran terjadi. Ia berdiri tegak penuh keyakinan, bagai tombak ilahi yang menembus langit. Dukungan Qiu Changkong tidak menggoyahkan tekadnya. Kata-kata itu membangkitkan kembali semangat para pemimpin sekte. Jalan satu-satunya adalah terus memperkuat diri. Pertemuan berakhir, namun beban di hati semua orang belum terangkat. Lu Ming kembali ke kemah utama pasukan dan memasuki ruang kultivasi. Ia duduk bersila dan merenung bahwa dalam situasi apapun, kekuatan pribadi adalah kunci untuk menembus semua rintangan. Ia mengeluarkan tumpukan ramuan spiritual tingkat 4 yang diperoleh dari pertempuran sebelumnya. Tubuh tempur spiritual 10.000 miliknya telah lama tidak ditempa karena kekurangan bahan tingkat tinggi. Kini waktunya memperkuat fisik. Satu demi satu ramuan diserap dan diubah menjadi energi roh yang meresap ke tubuhnya, memurnikan dan menguatkan daging serta tulang. Waktu berlalu dalam kultivasi yang hening dan tekun. Sementara itu, di aula burung Vermilion kediaman keluarga Yan, suasana lain yang penuh kecemasan terjadi. Yan memandang Mulan dengan berat hati. Mulan telah memutuskan pergi ke suatu tempat berbahaya demi memperoleh undangan bagi Lu Ming agar dapat mengikuti seleksi pengawal Ilahi Surga Empyrean. Keputusan itu diambil tanpa ragu, meskipun risiko besar menanti. Kekhawatiran sang kakek tidak mampu menggoyahkan tekadnya. Demi Lu Ming dan masa depan mereka, ia bersedia melangkah ke wilayah yang tak diketahui. Bab 353. Di aula burung Vermilion, Mulan berdiri tegak di hadapan Yan Lan dengan tekad yang tak tergoyahkan. Ia menjelaskan bahwa bakat Lu Ming hanya dapat berkembang sepenuhnya bila ia bergabung dengan pengawal Ilahi Surga Empyrean. Hanya di sana ia dapat mencapai prestasi tertinggi, sekaligus menjadi harapan untuk menyelamatkan sekte pedang mistik dan menjaga keselamatan Yan Lan. Yan Lan memandang cucunya dengan getir. Ia menyadari keputusan itu bukan semata demi sekte, melainkan juga demi kebebasan Mulan sendiri. Namun Mulan tetap teguh, keyakinannya pada Lu Ming bersinar jelas di matanya. Ia percaya bahwa selama Lu Ming berhasil menjadi pengawal Ilahi Surga Empyrean,
ia akan mampu mengubah nasib mereka dan memulihkan kebebasannya. Yanlan masih meragukan. Ia menilai bahwa meskipun Luming luar biasa di Kekaisaran Matahari Terik, di antara para jenius pengawal ilahi surga Empyrean, ia hanyalah sosok biasa. Mencapai tingkat itu sangat sulit. Namun Mulan tidak goyah. Ia mempercayai penilaiannya sendiri dan berpamitan pergi, meninggalkan aula burung Vermilion menuju tujuan yang hanya ia ketahui. Sementara itu, Luming tidak mengetahui apapun tentang pengorbanan yang sedang terjadi demi dirinya. 7 hari berlalu dalam kultivasi intensif. Luming memurnikan lebih dari 500 ramuan spiritual tingkat 4 dan menyempurnakan tubuh tempur spiritualnya hingga mencapai tingkat 5 sempurna. Namun setelah titik itu tercapai, peningkatan berhenti total. Ramuan tingkat 4 tidak lagi cukup untuk menembus tingkat 6. Ia menyadari bahwa hanya harta tingkat 5 setara raja yang dapat mendorong terobosan berikutnya, sesuatu yang amat langka bahkan bagi para penguasa. Ia menerima kenyataan itu dan beralih pada latihan teknik langkah 9 naga menapaki langit serta telapak jalan surga. Kedua teknik itu sangat sulit. Hingga kini ia belum mampu menembus langkah kedua, sementara telapak jalan surga masih belum tersentuh pemahaman. 5 hari kembali berlalu, seleksi awal pengawal ilahi surga Empyrean semakin dekat. Pada hari itu Mulan datang menemui Luming. Ia tampak tenang namun menyimpan sesuatu yang berat. Setelah lama terdiam, ia mengeluarkan selembar undangan emas. Cahaya emasnya memantul di mata Luming. Saat dibuka, tertera 6 aksara emas yang membuat napasnya terhenti. Kekaisaran Matahari Terik, Luming. Luming tercengang. Ia tidak pernah menyangka undangan itu benar-benar ditujukan kepadanya. Mulan menyerahkannya dengan senyum lembut, berharap ia mengalahkan Qiu Changkong dan berhasil menjadi pengawal ilahi surga Empyrean. Ketika ditanya asal undangan itu, Mulan hanya mengatakan bahwa ia memiliki caranya sendiri dan memintanya fokus tampil baik. Luming menerima undangan itu dalam keadaan linglung. Kemudian Mulan mengungkapkan bahwa mulai hari itu ia akan meninggalkan sekte pedang mistik. Ia tidak menjelaskan tujuan perginya, hanya mengatakan bahwa jika Luming berhasil bergabung dengan pengawal ilahi surga Empyrean, mereka mungkin akan bertemu kembali. Ia melangkah maju dan memeluk Luming erat. Kehangatan dan aroma tubuhnya membuat jantung Luming berdebar keras. Setelah beberapa saat ia melepaskan pelukan, wajahnya memerah, lalu pergi tanpa menoleh. Suaranya tertinggal samar, berharap Luming berhasil dan mereka dapat bertemu kembali. Luming berdiri lama menatap arah kepergian itu, dipenuhi kebingungan dan firasat tak tenang. Ia segera menuju aula burung Vermilion untuk menemui Yanlan. Di sana ia menemukan Yanlan tampak jauh lebih tua dan letih. Yanlan sudah menduga kedatangannya dan menjelaskan bahwa Mulan keras kepala dan tidak mau membuka rahasianya sendiri. Ia lalu mengungkap masa lalu yang belum pernah diketahui Luming. Ibu Mulan telah lama wafat. Ayahnya adalah tokoh penting di istana ilahi surga Empyrean. Rahasia itu mengguncang Luming. Segalanya mulai tersambung. Undangan yang sebelumnya mustahil kini memiliki asal yang jelas, dan kepergian Mulan bukanlah perjalanan biasa, melainkan langkah menuju takdir yang berkaitan langsung dengan kekuatan terbesar di wilayah Tianxuan. Bab 354. Luming tertegun ketika mengetahui bahwa ayah Mulan ternyata merupakan tokoh penting di istana ilahi surga Empyrean. Fakta itu sepenuhnya di luar dugaannya. Ia tidak mengerti mengapa Mulan justru tinggal di sekte pedang mistis, dan bukan berkultivasi di istana yang jelas memiliki kondisi jauh lebih unggul. Yanlan memahami kebingungan itu. Ia menjelaskan bahwa sebelum berusia 15 tahun, Mulan hidup di istana ilahi surga Empyrean, namun ayahnya bersifat tirani dan selalu berusaha mengendalikan putrinya. Tanpa persetujuan Mulan, ia bahkan mengatur pertunangan dengan seorang jenius tak tertandingi dari istana. Mulan menolak keras keputusan itu. Dalam kemarahan dan keputusasaan, ia melarikan diri dari istana dan datang kepada Yanlan. Penjelasan tersebut menyingkirkan banyak keraguan dalam benak Luming. Ia kini mengerti bahwa Mulan pasti kembali ke istana ilahi surga Empyrean demi mendapatkan kartu undangan baginya. Kesadaran itu justru membuat hatinya semakin gelisah. Bayangan bahwa Mulan harus kembali dan terikat pada pertunangan lama menimbulkan rasa tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Yanlan kemudian mengungkapkan bahwa untuk memperoleh undangan tersebut, Mulan telah berjanji kepada ayahnya untuk tinggal kembali di istana. Satu-satunya orang yang dapat menyelamatkannya dari pernikahan yang tidak diinginkan hanyalah Luming. Dahulu Mulan telah membuat perjanjian dengan ayahnya. Ia menyatakan bahwa orang yang dicintainya pasti akan melampaui jenius istana.
Suatu hari ia akan membawa orang itu ke istana ilahi surga Empyrean dan mengalahkan tunangannya demi membatalkan pertunangan. Orang yang dimaksud tidak lain adalah Lu Ming. Kenyataan bahwa Mulan menaruh harapan sebesar itu kepadanya membuat jantung Lu Ming berdebar keras. Ia teringat berbagai peristiwa sebelum kepergian Mulan. Setelah menenangkan diri, tekad kuat tumbuh di dalam dirinya. Ia bersumpah akan bergabung dengan pengawal ilahi di Tian dan mengalahkan jenius istana demi mengembalikan kebebasan Mulan. Namun tugas itu sangat berat. Yanlan menjelaskan bahwa jenius tersebut telah menembus alam raja bela diri 3 tahun sebelumnya, ketika usianya baru 21 tahun. Kini tingkat kultivasinya tidak diketahui lagi. Jenius itu hanya 1 tahun lebih tua dari Mulan. Fakta tersebut mengejutkan Lu Ming. Menembus alam raja bela diri pada usia 21 tahun adalah sesuatu yang amat mengerikan. Ia sendiri kini berusia 18 tahun mendekati 19. Dan bahkan tidak yakin dapat mencapai alam itu pada usia yang sama. Dibandingkan jenius tersebut, para jenius kekaisaran matahari terbakar bahkan peringkat kaisar awan terasa tidak berarti. Setelah merenung, semangat juang Lu Ming justru berkobar semakin kuat. Tidak peduli seberapa kuat lawannya, ia bertekad suatu hari akan mengalahkannya dan membebaskan Mulan. Yanlan menaruh harapan pada tekad itu. Meskipun ia sadar bahwa dengan kultivasi dan kekuatan Lu Ming saat ini, bergabung dengan pengawal ilahi di Tian masih sangat sulit. Ia berharap Lu Ming dapat segera membuat terobosan baru. Sehari kemudian, kabar bahwa Lu Ming memperoleh undangan seleksi pengawal ilahi di Tian menyebar di kalangan petinggi sekte pedang mistis dan lembah awan merah. Mereka yang mengetahuinya terkejut sekaligus gembira. Bagaimana undangan itu diperoleh bukan lagi hal utama. Yang terpenting, Lu Ming memiliki kesempatan mengikuti seleksi, memberi secercah harapan bagi mereka semua. Sementara itu, babak kualifikasi 36 negara kaisar awan semakin dekat. Waktu keberangkatan pun tiba. Lu Ming berpamitan kepada Lu Yuntian dan Li Ping. Qiu Yue memilih tinggal untuk merawat mereka, sesuatu yang disetujui Lu Ming tanpa ragu. Sebaliknya, Xian Yanqing memutuskan ikut karena ingin bertemu para jenius dari 36 negara. 2 hari kemudian, Lu Ming, Xian Yanqing, Feng Wuji, dan Ling Yanqi meninggalkan sekte pedang mistis menuju barat. Ia tidak membawa mayat darah bermata emas maupun mata air api. Keduanya merupakan kekuatan penting dalam pertempuran, dan kepergian mereka dapat melemahkan pertahanan sekte. Selain itu, Lu Ming sengaja meninggalkan mayat darah bermata emas untuk melindungi Lu Yuntian dan Li Ping. Kekaisaran Awan Tandus merupakan salah satu dari 8 kekaisaran menengah di Pegunungan Kaisar Awan, namun kekuatannya berada di peringkat pertama. Karena itu, babak kualifikasi diadakan di ibu kota kekaisaran tersebut. Dari sekte pedang mistis menuju ibu kota harus melewati 8 kerajaan dengan jarak lebih dari 700.000 li. Meski jauh dengan tingkat kultivasi mereka, perjalanan 10.000 li per jam bukanlah hal sulit. Termasuk waktu istirahat, mereka menempuhnya dalam 5 hari. Ibu kota kekaisaran Awan Tandus memang pantas disebut pusat terkuat di Pegunungan Kaisar Awan. Luasnya saja 10 kali ibu kota kekaisaran matahari terbakar. Kota itu megah tanpa batas pandang. Di atas tembok, barisan prajurit berzirah berpatroli. Lu Ming menyipitkan mata saat melihat bahwa para prajurit itu ternyata ahli bela diri alam master bela diri tingkat tinggi. Masing-masing memancarkan aura kuat dan tatapan tajam. Ia diam-diam mengakui kekuatan kekaisaran tersebut. Di dalam kota, jalan selebar 200 meter dipenuhi berbagai kendaraan dan tunggangan binatang buas. Raungan hewan terdengar di mana-mana. Banyak orang menunggangi makhluk raksasa di jalanan. Lu Ming bahkan melihat seorang ahli bela diri menunggangi ular piton sepanjang lebih dari 30 meter dengan tubuh setebal tangki air. Di kedua sisi jalan berdiri deretan toko. Toko senjata roh memancarkan kilau harta karun, sementara toko obat tradisional menghembuskan aroma rempah yang tajam. Lu Ming dan rombongannya berjalan sambil mengamati dengan takjub. Sesekali mereka berpapasan dengan para pendekar muda berpenampilan luar biasa dan aura mengesankan. Jelas merupakan naga dan phoenix di antara manusia yang datang untuk mengikuti kualifikasi. Setelah beberapa hari perjalanan tergesa, mereka memutuskan mencari tempat makan. Tak lama kemudian mereka tiba di sebuah restoran besar bernama Pavilion Mabuk. Bangunannya menjulang 7 lantai dan mencakup area beberapa hektar. Seorang pelayan segera menyambut dan mempersilahkan mereka masuk. Bab 355. Keempatnya mengikuti pelayan hingga mencapai lantai 5 restoran. Lantai itu sangat luas, dengan deretan kamar pribadi di satu sisi dan aula terbuka di sisi lainnya. Mereka tidak memilih kamar pribadi, melainkan duduk di dekat jendela.
Dari sana tampak sebuah danau jernih bagaikan cermin. Angin yang berhembus membawa kesejukan yang menyenangkan. Tak lama kemudian meja mereka dipenuhi hidangan dan anggur berkualitas. Sambil makan, mereka mendengarkan percakapan para tamu lain. Suasana kota memang tengah ramai oleh kedatangan para jenius dari berbagai negeri. Pembicaraan berkisar pada pertarungan yang terjadi di peringkat Kaisar Awan dan kekuatan para tokoh teratas. Terdengar kisah tentang Ji Rufeng, peringkat ke-7, yang membunuh 3 Grandmaster bela diri tingkat lanjut dalam satu tebasan di puncak Tianyuan. Ada pula cerita tentang Wei Tianxie, peringkat kedua, yang memusnahkan sebuah sekte besar hanya karena tersinggung. Bahkan muncul nama baru, Huoling, kuda hitam yang mengalahkan Yuan Zifei peringkat ke-15. Selain itu disebut pula Qiu Changkong dari Kekaisaran Matahari Terbakar yang melonjak ke peringkat 36 dan kemudian mengalahkan peringkat 22, bahkan mempermalukan Qian Jun peringkat ke-11. Mendengar semua itu, Feng Wuji dan Ling Yanqi dipenuhi keterkejutan sekaligus tekanan. Mereka menyadari kesenjangan besar antara diri mereka dan para jenius teratas. Lu Ming tetap diam sambil minum, sorot matanya berkedip tajam. Xian Yanqing justru menunjukkan sedikit sikap meremehkan. Tiba-tiba pintu sebuah kamar pribadi terbuka, dan 4 pemuda berjubah biru keluar. Jubah mereka bersulam bilah panjang biru langit, lambang keluarga bilah biru dari Kekaisaran Awan Tandus. Kemunculan mereka segera memicu bisik-bisik takut di seluruh aula. Diketahui bahwa di dalam kamar itu terdapat Lan Yunfei, tuan muda kedua keluarga tersebut. Keempat pemuda itu berjalan langsung menuju meja Lu Ming dan rombongan. Salah seorang menangkupkan tangan secara formal namun dengan sikap angkuh, menanyakan asal mereka. Setelah Feng Wuji menjawab bahwa mereka berasal dari Kekaisaran Matahari Terbakar, raut penghinaan segera muncul di wajah mereka. Negeri itu dianggap daerah terpencil yang tak berarti. Mereka menyatakan bahwa tuan muda kedua hendak mengundang seorang tamu minum bersama. Gadis di hadapan mereka dinilai cukup menarik, sehingga diminta datang menemani. Jelas bahwa sasaran mereka adalah Xian Yanqing. Kata-kata itu memicu niat membunuh di mata Xian Yanqing. Ia memandang dingin dan merendahkan, bahkan menyebut tuan muda mereka tak layak. Aula langsung diliputi keterkejutan. Banyak orang berbisik bahwa gadis dari negeri kecil berani menghina Lan Yunfei, tindakan yang pasti berujung petaka. Keempat pemuda bilah biru murka. Mereka mengancam dan mengejek, menganggap ancaman Xian Yanqing sebagai lelucon. Namun Xian Yanqing tetap tenang, dan justru memerintahkan mereka menampar diri sendiri 100 kali. Jika tidak, maka kaki mereka akan dipatahkan. Orang-orang di sekitar semakin tertegun. Kesombongan keluarga bilah biru terkenal luas, tetapi gadis ini bahkan lebih arogan. Banyak yang menggeleng, menganggapnya tidak tahu langit tinggi bumi tebal, karena berasal dari negeri kecil. Salah satu pemuda bilah biru akhirnya kehilangan kesabaran. Ia berubah buas dan hendak mencengkeram rambut Xian Yanqing dengan serangan yang memuat ki sejati kuat. Tingkat kultivasinya ternyata mencapai Grandmaster bela diri tingkat 3. Feng Wuji dan Ling Yanqi langsung berubah pucat. Namun dalam sekejap sosok pemuda itu melayang mundur lebih dari 10 meter. Tubuhnya menghantam meja dan kursi sebelum jatuh menjerit di lantai. Kedua kakinya bengkok tak wajar, jelas telah patah seketika. Bab 356. Kejadian di aula membuat semua orang terkejut. Pemuda berjubah biru yang baru saja dijatuhkan bukanlah sosok lemah. Pada usia muda ia telah mencapai tingkat ketiga alam leluhur bela diri dan merupakan elit yang dibina dengan penuh sumber daya oleh keluarga bilah biru. Kekuatan tempurnya jauh melampaui ahli bela diri biasa pada tingkat yang sama. Namun di hadapan Xian Yanqing, ia bahkan tidak mampu bertahan satu gerakan pun. Banyak orang bahkan tidak menyadari kapan serangan itu dilepaskan. Hanya segelintir jenius yang sempat melihat gerakan cepatnya. 3 pemuda berjubah biru yang tersisa meledak dalam amarah. Aura dahsyat meletus dari tubuh mereka. Ketiganya sama-sama berada di tingkat ketiga alam leluhur bela diri. Jika bergabung, kekuatan mereka sangat mengerikan. Feng Wuji dan Ling Yanqi berubah pucat dan hendak membantu. Tetapi Lu Ming menahan dengan senyum tenang, seolah yakin semuanya berada dalam kendali. Xian Yanqing bergerak tanpa ragu. Teratai-teratai hitam bermunculan. Kelopaknya memotong serangan lawan seperti bilah ilahi. Dalam sekejap ia muncul di hadapan ketiga pemuda itu dan mengayunkan telapak tangannya. 3 tamparan keras menggema, membuat mereka terpental. Sebelum tubuh mereka jatuh, kelopak teratai hitam melesat ke arah kaki mereka. Teriakan marah terdengar dari dalam kamar pribadi, memerintahkan agar berhenti. Namun Xian Yanqing sama sekali tidak mengindahkan. Kelopak hitam tetap melesat dan menembus kaki ketiga pemuda berjubah biru itu.
Saat mereka jatuh ke lantai, kaki mereka telah hancur berdarah hingga tulang tampak jelas. Desis ngeri terdengar di seluruh aula. Kekuatan tempur yang dahsyat berpadu dengan metode yang kejam. Ancaman mematahkan kaki benar-benar dilaksanakan tanpa ragu. Saat itu pula terdengar suara membelah udara. Sosok berjubah biru melesat keluar dari kamar pribadi dan mendarat di aula. Pemuda itu berusia sekitar 23 atau 24 tahun, mengenakan jubah biru langit ketat dengan sabuk giok dan sepatu tempur biru emas. Penampilannya mewah, tetapi wajahnya muram bagai musim dingin. Dialah Lan Yunfei, tuan muda kedua keluarga Bilah Biru. Para tamu langsung yakin bahwa gadis itu telah tamat. Meski Lan Yunfei belum masuk peringkat Kaisar Awan, kekuatannya sangat dekat dengan ambang tersebut. Di luar para jenius peringkat Kaisar Awan, hanya sedikit yang mampu menandinginya. Lan Yunfei memandang Xie Nianqing dengan dingin, disertai kilatan takjub pada kecantikannya. Ia mengancam bahwa yang menentangnya hanya akan berakhir mati atau terluka. Namun karena lawannya perempuan, ia menawarkan syarat merendahkan. 3 pria itu akan ditahan, sementara Xie Nianqing harus ikut melayaninya. Jika memuaskan, ia mungkin mempertimbangkan melepaskan mereka. Kata-kata itu membuat Xie Nianqing mengernyit jijik. Lu Ming, Feng Wuji, dan Ling Yanqi juga tertegun oleh kesombongan tak masuk akal itu. Lu Ming bahkan merasa bernasib buruk karena setiap kali makan selalu bertemu orang bodoh. Ia mengangkat cawan dan mengeluh keras tanpa menurunkan suara. Ucapannya terdengar jelas di seluruh lantai. Aula jatuh dalam keheningan mati. Semua orang menatap Lu Ming seakan ia sudah mati. Tidak ada yang menyangka pemuda dari Kekaisaran Matahari Terbakar berani menghina Lan Yunfei terang-terangan. Lan Yunfei murka. Wajahnya terdistorsi saat menatap Lu Ming dengan kebencian. Ia menyatakan bahwa siapapun yang berbicara akan mati, lalu memancarkan aura kuat. Cahaya pedang tajam menebas ke arah Lu Ming. Xie Nianqing segera melangkah ke depan. Teratai hitam muncul dan menahan tebasan itu. Dentang keras memercikan api. Lan Yunfei semakin marah dan melepaskan rentetan ki pedang mematikan. Kultivasinya telah mencapai puncak tingkat keempat alam leluhur bela diri. Kekuatan yang membuatnya hampir setara para jenius peringkat Kaisar Awan terbawah. Xie Nianqing mencibir. Aura kuatnya meledak, memperlihatkan bahwa ia juga telah mencapai tingkat keempat alam leluhur bela diri. Kemajuannya selama ini mengejutkan, sepenuhnya memanfaatkan garis keturunan raja tingkat 7 miliknya. Ia mengayunkan telapak dengan jurus telapak iblis agung. Jejak telapak raksasa menghantam cahaya pedang Lan Yunfei. Dalam sekejap keduanya bertabrakan 8 kali berturut-turut, menghasilkan 8 dentuman dahsyat. Energi sejati mereka dipadatkan rapat agar tidak menghancurkan seluruh restoran, yang jelas milik kekuatan besar di ibu kota. Setelah 8 benturan, Lan Yunfei mundur 8 langkah. Ia berada di posisi tidak menguntungkan. Seluruh aula tercengang. Tidak seorang pun menyangka tuan muda kedua keluarga Bilah Biru akan terdesak oleh seorang gadis dari Kekaisaran Matahari Terbakar. Bab 357. Tidak seorang pun di aula mampu menerima kenyataan di depan mata. Seorang gadis tak dikenal dari Kekaisaran Matahari Terbakar justru menekan Lan Yunfei. Jika tidak menyaksikan sendiri, mereka tak akan pernah mempercayainya. Lan Yunfei meraung marah. Niat membunuh memenuhi matanya. Cahaya darah meledak dari tubuhnya, dan sebuah pedang lebar biru langit muncul, dikelilingi 2 cincin perak. Itulah garis keturunannya. Garis keturunan raja tingkat kedua. Dengan aktivasi garis keturunan, kekuatan tempurnya melonjak 1 tingkat. Ia menebas ganas ke arah Xie Nianqing. Xie Nianqing tak lagi berminat bermain. Tatapannya membeku dingin. Ia mengangkat tangan. Di udara muncul tangan raksasa seindah giok, 10 kali ukuran tangan aslinya. Sempurna bagaikan karya seni dengan pesona iblis yang memikat. Dengan 1 jentikan halus, kekuatan dahsyat dilepaskan. Cahaya pedang Lan Yunfei hancur seketika. Sisa kekuatan jentikan melesat tanpa terhenti. Lan Yunfei terpaksa menangkis dengan pedang. Benturan keras meledak. Ia terpental lebih dari 10 meter, menabrak meja sebelum berhenti. Darah muncrat dari mulutnya. Desis keterkejutan bergema. Sebelum mengaktifkan garis keturunan pun ia sudah bukan tandingan. Terlebih sekarang, semua orang sadar Xie Nianqing terlalu kuat. Selain Qiu Changkong, tak pernah ada jenius sekelas ini di Kekaisaran Matahari Terbakar. Xie Nianqing kembali menekan telapak. Tangan raksasa itu turun dari langit menindih Lan Yunfei. Ia meraung, mengerahkan seluruh kekuatan menebas ke atas, tetapi cahaya bilah kembali hancur. Tekanan telapak turun tanpa ampun. Saat itulah terdengar siulan tajam dari puncak tangga.
Sosok lain melesat cepat dan berdiri di depan Lan Yunfei. Sebuah pukulan dilepaskan ke atas. Gelombang udara menyapu, menghancurkan kekuatan telapak raksasa. Semua orang melihat sosok baru itu. Dialah Yang Liuji, peringkat 33 daftar Kaisar Awan dari Sekte Matahari Agung Kekaisaran Zhao. Rupanya ia tamu yang diundang Lan Yunfei. Aula kembali bergemuruh oleh keterkejutan. Lu Ming tersenyum tipis. Di reruntuhan Istana Kaisar Awan, ia pernah bertarung dengan Yang Liuji dan menang dengan bantuan mayat darah bermata emas. Xian Yanqing juga mengenali lawan lama itu. Sebaliknya, Fong Wuji dan Ling Yanqi langsung berubah pucat. Nama Yang Liuji telah lama bergema di wilayah sekitar Kekaisaran Matahari Terbakar. Lan Yunfei bersukacita melihat bala bantuan. Yang Liuji segera menyapu pandangan dan berhenti pada Lu Ming serta Xian Yanqing. Seketika kilatan niat membunuh muncul. Kebencian lama membara kembali. Ia pernah ingin membalas dendam setelah keluar dari Istana Kaisar Awan, tetapi Lu Ming menghilang tanpa jejak. Kini musuh muncul di hadapannya, membuatnya hampir tertawa kegirangan. Lu Ming menanggapinya dengan tenang, seakan hanya lawan lama yang tak berarti. Kata-katanya menyinggung kekalahan Yang Liuji terdahulu. Yang Liuji buru-buru menyangkal dan menuduh kemenangan itu hanya karena bantuan eksternal. Ia bersumpah dapat membunuh Lu Ming dalam 3 jurus. Ucapan itu membuat banyak orang lega. Ternyata kemenangan sebelumnya bukan murni kekuatan Lu Ming. Jika tidak, Kekaisaran Matahari Terbakar akan tampak terlalu menakutkan. Namun sikap Lu Ming tetap datar, bahkan mengejek. Kemarahan Yang Liuji melonjak. Aura panas menyembur dari tubuhnya, membuat aula seperti tungku. Xian Yanqing melangkah hendak menghadang, tetapi Lu Ming meminta agar lawan itu diserahkan padanya. Xian Yanqing kembali duduk santai, seolah pertarungan itu sepele dan makan lebih penting. Keduanya melompat keluar jendela dan melayang di atas danau di luar restoran. Alarm berbunyi, menarik perhatian seluruh lantai. Orang-orang berkumpul di jendela, berbisik heboh melihat Yang Liuji bertarung melawan pemuda sangat muda yang belum pernah mereka kenal. Aura Yang Liuji meledak penuh. Kultivasinya telah mencapai puncak tingkat kelima alam leluhur bela diri, jauh lebih tinggi daripada saat di reruntuhan Istana Kaisar Awan. Kekuatan api membara menjadikannya seperti matahari kecil. Air danau di bawahnya mulai mendidih, uap putih memenuhi udara. Dengan raungan, ia melancarkan tinju matahari ilahi ke arah Lu Ming. Bab 358. Sebuah kepalan tangan yang bersinar seterang matahari melesat ke arah Lu Ming. Ia mengayunkan telapak tangan dan jejak telapak raksasa muncul, bertabrakan dengan cahaya tinju itu. Ledakan keras mengguncang udara, dan kedua serangan saling melenyap. Lu Ming bergumam bahwa satu gerakan telah berlalu. Ia mengingat ucapan lawannya yang berjanji akan membunuhnya dalam 3 langkah, seolah membantu menghitung. Ekspresi Yang Liuji berubah serius. Ia tidak menyangka serangannya dapat ditahan. Tatapannya mengeras, lalu ia kembali meraung dan melayangkan pukulan yang jauh lebih mengerikan, seakan matahari jatuh dari langit. Sebagai kultivator puncak tingkat kelima ranah leluhur bela diri, kekuatan tempur Yang Liuji amat menakutkan. Setara pendekar biasa di puncak tingkat ke-7, namun Lu Ming kembali mengangkat telapak tangan. Cakar binatang buas raksasa muncul, mencengkeram energi tinju yang menyerupai matahari. Cahaya tinju itu seketika padam, bagai nyala kecil di tiup badai. Lu Ming menyatakan bahwa 2 gerakan telah berlalu. Para penonton tercengang, terutama yang berada di lantai 5. Mereka tak percaya Lu Ming mampu bertarung seimbang dengan Yang Liuji. Kekaisaran Matahari Terik terasa semakin menakutkan dengan kemunculan jenius demi jenius. Amarah Yang Liuji memuncak. Ia mengerahkan jurus terkuatnya, membakar dunia dengan tinju matahari ilahi. Garis keturunannya meledak, berada pada tingkat kedua kelas raja. Air danau di bawah mendidih dan bergolak. Cahaya tinju menggetarkan langit, menghantam dari atas. Lu Ming mengucap pelan tentang kehancuran. Tombak panjang muncul di tangannya dan ditusukkan ke langit. Tombak itu menembus cahaya tinju, lalu tubuh Lu Ming melesat menembus serangan, terbang tinggi. Ia mengejek bahwa 3 gerakan telah berlalu dan lawannya hanya mampu menggaruk gatal. Penghinaan itu menusuk harga diri Yang Liuji. Hatinya dipenuhi keterkejutan dan kebencian, tak mengerti bagaimana Lu Ming bisa sekuat itu. Ia mencoba menjaga wibawa dan menyatakan akan pergi serta bertarung di lain waktu. Lu Ming menolak, tidak ada alasan membiarkan lawan pergi setelah bertarung. Aura mengerikan menekan Yang Liuji. Lawan itu panik, mengingatkan asal-usulnya sebagai murid Istana Matahari Agung. Namun Lu Ming sama sekali tidak peduli latar belakang. Ia hanya menuntut 1 serangan lagi yang akan menentukan hidup mati.
Aura Luming meledak liar, tombak panjang diayunkan turun. Cahaya tombak ratusan meter, membawa kekuatan angin dan api, jatuh ke arah Yang Liuji. Tekanan udara membelah danau di bawah menjadi dua, membentuk jalur kering sepanjang cahaya tombak. Yang Liuji meraung putus asa, menghujani udara dengan belasan pukulan untuk menahan serangan. Namun semua cahaya tinju runtuh seketika, bagai kembang api padam. Cahaya tombak menghantam tubuhnya tanpa terhenti. Tubuhnya terlempar bagai peluru meriam, jatuh menghantam danau. Ledakan air mengguncang bumi. Pusaran raksasa muncul di permukaan, menandakan lubang dalam di dasar danau tempat tubuhnya terbenam. Para penonton terdiam ngeri. Kemenangan satu langkah yang brutal membuat Yang Liuji tak sempat melawan. Sesosok bayangan melesat ke danau dan muncul kembali. Lan Yunfei mengangkat tubuh Yang Liuji yang berlumur darah, wajah pucat, darah menetes dari mulut, mata dipenuhi keterkejutan, malu, dan amarah. Ia pernah menyombongkan 3 langkah pembunuhan, namun kini dipukul setengah mati dalam satu serangan. Rasa ingin bersembunyi menggerogoti jiwanya. Luming memberi pelajaran agar yang lemah tidak bersikap seolah penguasa dunia. Ia mengusir keduanya dengan lambaian tangan, bagai senior menegur junior. Yang Liuji memuntahkan darah lagi, menerima kekalahan dengan kepedihan. Lan Yunfei murka dan memperingatkan bahwa kakaknya akan membunuh Luming dalam seleksi Garda Ilahi di Tian. Setelah ancaman itu, ia membawa Yang Liuji terbang pergi. Luming hanya tersenyum dan kembali ke restoran, mengajak rekan-rekannya melanjutkan makan. Para tamu masih terpaku. Feng Wuji dan Ling Yanqi mengingatkan agar waspada terhadap kakak Lan Yunfei, jenius peringkat kelima papan Kaisar Awan bernama Lan Yundao. Mereka khawatir karena kekuatan peringkat puncak terlalu mengerikan. Luming tetap tenang, bahkan tersenyum. Setelah makan, mereka meninggalkan restoran dan mencari penginapan. 3 hari lagi seleksi pendahuluan Garda Ilahi di Tian dimulai. Berita pertempuran Xie Nianqing, Luming, Lan Yunfei, dan Yang Liuji menyebar cepat. Dunia bela diri terkejut, menyadari munculnya jenius baru di zaman yang telah dipenuhi monster. Di kamar penginapan, Luming duduk bersila, merenungkan pertempuran. Itu adalah pertama kalinya ia berhadapan langsung dengan jenius setingkat Kaisar Awan. Meski tampak percaya diri, ia tidak berani meremehkan. Yang Liuji saja berada di peringkat 33, dengan kultivasi puncak tingkat ke-5 dan kekuatan tempur setara puncak tingkat ke-7. Maka jenius 10 besar pasti jauh lebih menakutkan. Ia menyadari kelemahan terbesarnya adalah kultivasi yang masih rendah, baru puncak tingkat ke-4. Fondasinya telah kokoh setelah berbulan-bulan latihan. Selama tersedia energi yang cukup, terobosan ke tingkat berikutnya bukanlah hal mustahil. Tekadnya menguat untuk segera menembus batas itu. Bab 359. Luming segera menjalankan teknik naga perang sejati dan menempaki esensialnya tanpa henti. Waktu 1 hari berlalu dengan cepat. Pada malam hari kedua, utusan Istana Ilahi Surga Empyrean datang membawa surat undangan seleksi pengawal ilahi di Tian yang ditujukan kepada Xie Nianqing. Kabar pertarungannya melawan Lan Yunfei telah sampai ke telinga petinggi istana, sehingga undangan itu diberikan. Dengan kekuatan tempurnya, Xie Nianqing memang sepenuhnya layak. 2 hari berikutnya berlalu tenang tanpa gangguan, hingga akhirnya tiba hari seleksi pendahuluan Garda Ilahi di Tian. Tahap awal ini bertujuan menyaring para elit dari jenius yang menerima undangan di 36 negara Kaisar Awan. Hanya mereka yang lolos yang berhak mengikuti seleksi akhir. Tempat berkumpul berada di depan kediaman Istana Kaisar di ibu kota Kekaisaran Awan terpencil, wilayah yang selalu diselimuti kabut sunyi. Pagi-pagi sekali Luming, Xie Nianqing, Feng Wuji, dan Ling Yanqi menuju lokasi. Kediaman Istana Ilahi Surga itu megah dan agung, bahkan melampaui Istana Kekaisaran Awan terpencil. Di depannya terbentang alun-alun luas. Saat mereka tiba, kerumunan besar telah mengelilingi tempat itu. Sebagian besar adalah penonton, sedangkan alun-alun sendiri dijaga ketat prajurit Istana Ilahi Surga Empyrean. Hanya para jenius peserta seleksi yang diizinkan menginjakkan kaki di sana. Siapapun yang melanggar akan dibunuh tanpa ampun, sehingga tak seorang pun berani melanggar. Keempatnya melangkah ke alun-alun. Banyak orang langsung mengenali mereka sebagai jenius muda dari Kekaisaran Matahari Terik yang beberapa hari lalu mengalahkan Yang Liuji dan Lan Yunfei. Nama Luming dan Xie Nianqing telah menyebar ke seluruh ibu kota, memancing rasa ingin tahu besar. Namun mereka berempat tetap tenang dan berdiri di sisi lapangan. Waktu berlalu dan semakin banyak jenius berdatangan. Semuanya berusia di bawah 30 tahun, mayoritas 20-an, hanya sedikit yang belum genap 20. Setiap kedatangan tokoh di papan Kaisar Awan memicu kegemparan.
Liu Xiaofeng peringkat 35, Wang Kai peringkat 26, hingga Su Yingying peringkat 13 yang kecantikannya termasyhur, semuanya hadir. 36 negara kaisar awan amat luas, tetapi hanya ada 36 nama dalam daftar itu. Biasanya mereka tersebar dan sulit ditemui, namun kini berkumpul sekaligus, membuat semua orang bersemangat. Feng Wuji dan Ling Yanqi pun menatap penuh minat. Tak lama, lebih dari 300 jenius telah berkumpul dan jumlahnya terus bertambah. Lu Ming terkesan. Undangan hanya diberikan kepada jenius setingkat 6 pahlawan matahari terik, namun kini ratusan tokoh selevel itu hadir. Tiba-tiba Lu Ming merasakan niat membunuh menekannya. Ia menoleh dan tersenyum tipis saat melihat Yang Liuji yang telah pulih hampir sepenuhnya. Tatapannya dingin penuh kebencian. Di sampingnya berdiri pemuda tinggi berpakaian sama, jelas berasal dari Istana Matahari Agung, dengan sorot mata tak bersahabat. Orang-orang mengenalinya sebagai Yan Feixun, peringkat 9 papan Kaisar Awan dan jenius nomor 1 generasi muda Istana Matahari Agung. Kehadirannya menandai munculnya tokoh 10 besar pertama di tempat itu. Tak lama kemudian dua sosok lain turun dari langit. Lan Yunfei muncul bersama seorang pria tinggi bersenjata pedang di punggungnya, beraroma liar kuat. Ia adalah Lan Yundao, peringkat 5 papan Kaisar Awan. Kerumunan kembali gempar. Lan Yunfei dan Lan Yundao segera menemukan Lu Ming dan kelompoknya lalu mendekat. Semua mata tertuju pada mereka, para jenius lain pun menonton dengan penuh minat. Niat membunuh terpancar jelas dari tatapan Lan Yundao saat memandang Lu Ming dan Xian Yanqing. Ia marah karena mereka telah melukai anggota keluarga pedang biru, merasa kehormatan keluarganya diinjak. Lu Ming menanggapi dengan sikap santai dan ejekan halus. Xian Yanqing bahkan tidak menggubris. Kemarahan Lan Yundao meledak, namun Lu Ming tetap meremehkan kesombongan keluarga itu dan menertawakan klaim bahwa siapapun yang berani menyinggung mereka pasti mati. Ia menegaskan dunia terlalu luas untuk kesombongan semacam itu. Situasi memanas. Yan Feixun melangkah maju dengan niat membunuh, ingin segera menyingkirkan mereka. Lu Ming pun memancarkan aura kuat, disusul Xian Yanqing, Feng Wuji, dan Ling Yanqi yang berdiri di sisinya. Pertempuran hampir pecah di tengah alun-alun. Namun tiba-tiba seorang penjaga istana ilahi surga Empyrean bertubuh kekar berteriak keras. Tekanan bagai gunung menyapu seluruh tempat. Ia mengingatkan bahwa pertarungan dilarang di area ini dan pelanggar akan dibunuh. Lan Yundao dan Yan Feixun segera menarik aura, demikian pula Lu Ming dan rekan-rekannya. Lan Yundao akhirnya pergi sambil menyimpan kebencian. Bersumpah akan memberi pelajaran saat seleksi pengawal ilahi di Tian berlangsung. Lu Ming tetap tenang, seolah ancaman itu tak berarti. Pertemuan para jenius baru saja dimulai, namun bayangan konflik besar sudah menggantung di udara. Bab 360. Yan Feixun dan Yang Liuji menatap Lu Ming dengan dingin sebelum berbalik pergi. Feng Wuji dan Ling Yanqi diliputi kekhawatiran terhadap keselamatan Lu Ming dan Xian Yanqing. Namun Lu Ming tetap tersenyum tenang, sedangkan Xian Yanqing tetap tanpa ekspresi. Tak lama kemudian terdengar deru udara terbelah saat beberapa sosok turun dari langit. Kerumunan segera geger karena kedatangan Qiu Changkong dan Huoling, dua kuda hitam paling menonjol generasi ini. Huoling tampak muda dengan jubah merah menyala dan aura kuat, sedangkan Qiu Changkong membawa pedang di punggungnya. Tatapan Qiu Changkong langsung dipenuhi niat membunuh saat melihat Lu Ming. Ia menganggap kehadiran Lu Ming dalam seleksi hanya mempercepat kematian. Ia yakin sepenuhnya mampu membunuhnya dalam seleksi sesungguhnya nanti. Lu Ming membalas dengan niat membunuh yang tak kalah kuat, karena 8 tahun penderitaan ayahnya Lu Yuntian berasal dari tangan Qiu Changkong. Dalam hati Lu Ming, Qiu Changkong harus mati. Para jenius terus berdatangan. Tidak lama kemudian Jiang Hongwen peringkat 3 dan Tuan Muda Tianxie peringkat 2 tiba bersama, memanaskan suasana. Tianxie berwajah muram dengan aura licik seperti ular berbisa, sedangkan Jiang Hongwen berpostur tegap dan berwibawa. Hingga saat itu hampir 600 jenius telah memenuhi alun-alun, masing-masing memancarkan aura naga di antara manusia. Tiba-tiba Tuan Muda Tianxie menyindir bahwa Jian Fengyun belum datang dan mungkin telah mati. Sindiran itu langsung dibalas Jiang Hongwen dengan ejekan tajam. Ketegangan meningkat karena sangat sedikit orang yang berani berbicara setajam itu kepada Tianxie. Bahkan Lan Yundao pun biasanya bersikap hati-hati di hadapannya. Tianxie terus mengejek kemungkinan kematian Jian Fengyun di wilayah lain, karena kabar menyebut ia pergi berlatih jauh dari kekaisaran awan terpencil. Saat itu tawa keras menggema dari kejauhan dan cahaya pedang melesat melintasi langit dengan kecepatan luar biasa. Dalam sekejap sosok pemuda berjubah abu muncul di atas alun-alun.
Ia bertubuh ramping dengan mata tajam seperti pedang terhunus. Wajahnya memiliki bekas luka panjang yang mencolok. Dialah Jian Fengyun, peringkat pertama papan Kaisar Awan. Kerumunan langsung bergemuruh, terlebih karena bekas luka di wajahnya yang sebelumnya tidak ada. Jian Fengyun menatap Tianxie dengan tenang dan menyatakan kehadirannya. Tianxie menyambut dengan ejekan dan menyinggung luka yang didapatnya saat berlatih di wilayah lain. Jian Fengyun tidak menyangkal. Ia mengakui terluka oleh jenius di wilayah Seribu Sungai dan menyatakan bahwa jenius wilayah luar jauh lebih kuat daripada yang ada di pegunungan Kaisar Awan. Pengakuan itu membuat Tianxie, Jiang Hongwen dan para jenius lain terkejut. Saat ditanya peringkatnya di wilayah Seribu Sungai, Jian Fengyun menjawab 18. Kerumunan pun gempar. Jenius nomor 1 pegunungan Kaisar Awan hanya peringkat 18 di wilayah lain dan bahkan terluka. Banyak orang sulit mempercayainya dan lebih condong menganggap Jian Fengyun yang melemah, seperti ejekan Tianxie. Namun Jian Fengyun hanya tersenyum tipis dan menyebut mereka katak dalam tempurung, lalu berdiri menyendiri tanpa melanjutkan perdebatan. Saat jumlah peserta mencapai sekitar 600 orang, gerbang Istana Ilahi Kaisar terbuka. Beberapa sosok keluar, dipimpin seorang lelaki tua berambut putih berjubah hitam bernama Lu Xiu. Ia tampak sederhana tanpa aura mencolok, namun tak seorang pun berani meremehkan karena ia tokoh Istana Ilahi Surga Empyrean dan penanggung jawab seleksi. Lu Xiu memperkenalkan diri sebagai pemimpin babak penyaringan sekaligus pemandu menuju seleksi akhir. Para jenius memberi hormat. Tanpa banyak basa-basi, ia menyatakan bahwa alun-alun bukan tempat penyaringan lalu langsung terbang menuju utara. Ratusan jenius segera mengikuti di udara, termasuk Lu Ming dan rekan-rekannya yang berbaur di tengah kerumunan tanpa menonjol. Kerumunan penonton di luar alun-alun hanya bisa menghela napas kecewa karena tidak dapat menyaksikan tahap selanjutnya. Sementara itu di langit utara, perjalanan menuju babak penyaringan sesungguhnya baru saja dimulai.